Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak kita lupa haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya kami dari kelompok 3 berterima kasih kepada Bapak dosen selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional Publik. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai Vatikan. Langsung saja. Pengertian Vatikan. Vatikan atau lebih lengkap disebut sebagai Kota Vatikan dengan nama resmi Negara Kota Vatikan, bahasa Italianya Stato della Cina del Vatico, merupakan negara merdeka terkecil di dunia dari segi luas wilayah dan jumlah penduduk. Vatikan merupakan sebuah enklav yang berada di dalam wilayah kota Roma di Italia. Vatikan merupakan tempat tinggal Paus dan wilayah tahta suci otoritas pusat Gereja Katolik. Kota Vatikan terletak di atas Bukit Vatikan di sebelah barat laut kota Roma. B. Sejarah mengenai berdirinya Vatikan. Kota Vatikan didirikan sebagai sebuah negara merdeka pada tahun 1929 oleh Lateran Triarte. Diperkirakan bahwa daerah di kota Roma yang sebenarnya tidak dihuni ini atau Ager Vaticanus sudah selalu dianggap suci, bahkan sebelum kedatangan agama Kristen. Pada tahun 326, gereja pertama dibangun di atas tempat yang diperkirakan sebagai makam Santo Petrus. Sejak itu tempat ini semakin banyak dihuni para paus dalam peran sekuler. Mereka mulai memperluas pengaruh mereka pada daerah-daerah sekitar dan melalui negara-negara paus memerintahkan banyak negara di semenanjung Italia selama lebih dari 1000 tahun hingga pertengahan abad ke-18 ketika seluruh Italia dipersatukan. Pada saat itu daerah negara paus disita oleh kerajaan Italia yang baru didirikan. Lalu pada tahun 1870 dalam pergerakan penyatuan Italia, wilayah kekuasaan para pemimpin gereja dimasukkan ke dalam wilayah Italia dan wilayah kekuasaan paus lebih dikurangi lagi ketika Roma dianeksasi. C. Ekstensi tahta suci sebagai subjek hukum internasional. 1. Tahta suci sebagai subjek hukum internasional sui generis dan terbatas. Istilah sui generis dalam ilmu hukum diartikan sebagai karakter yang khas atau tersendiri. Sebab itu sebagai subjek hukum internasional sui generis maka dapat dikatakan sebagai tahta suci memiliki kekhususan dan keunikannya. 2. Tahta suci dalam relevansi keagamaan dan hukum. Relevansi keagamaan dan hukum dalam hal ini digambarkan dengan legitimasi tahta suci sebagai jelmaan negara Allah sebagaimana dikemukakan oleh karya Santo Augustinus yang berjudul De Civitate Dei. 3. Realitas hukum tahta suci dalam hubungan antar negara. Terkait realitas hubungan antar negara dengan tahta suci sebagai subjek hukum internasional non-negara dapat dilihat dalam hal diplomasi. Hal itu dikenal dengan diplomasi kepausan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eksistensi yurisdiksi tata suci Vatikan terhadap pelecehan seksual yang dilakukan oleh pastor. Eksistensi tata suci Vatikan sebagai subjek hukum internasional berdasarkan sejarah Lateran Tertis 1929 dan pemenuhan konvensi Montevideo 1933 termasuk memiliki populasi permanen, wilayah pemerintahan monarki absolut, serta kapasitas hubungan internasional. Sebagaimana pengamat permanen di PBB, Vatikan memanfaatkan statusnya untuk mempengaruhi kebijakan global terkait hak asasi manusia melalui diplomasi, dokumen sosial, dan pengaruh moral. Yang selanjutnya yaitu mengenai peran dalam perlindungan hak asasi manusia. Vatikan berkontribusi dalam diplomasi internasional, memanfaatkan hubungan dengan 1180 lebih negara dan kehadiran di PBB untuk menyuarakan isu HAM. Yang kedua yaitu mengenai ajaran sosial melalui dokumen seperti Pacem in Terris. Vatikan menekankan martabat manusia. Yang ketiga yaitu pengaruh moral. Paus menyuarakan keadilan sosial, perlindungan migran, dan martabat kelompok rentan. Yang keempat yaitu mediasi konflik, menjadi mediator dalam konflik global untuk menciptakan perdamaian. Yang kelima yaitu kolaborasi dengan LSM, bekerja sama dengan organisasi internasional dan LSM untuk mempromosikan HAM. Yang selanjutnya yaitu mengenai penanganan kasus pelecehan seksual di gereja. Vatikan telah menetapkan prosedur seperti
Astesis Luxmundi dan Vademecum untuk menangani kasus pelecehan seksual oleh pastor. Yang pertama yaitu dengan koordinasi dengan otoritas gereja, pastor bekerja sama dengan otoritas gereja untuk memastikan tindakan penanganan kasus sesuai hukum gereja dan nilai-nilai Katolik. Yang kedua yaitu penggunaan hukum gereja. Hukum kanon seperti Kanon 204 dan 849 memberikan pedoman dalam melindungi hak-hak anak dan membangun komunitas gereja yang harmonis. Yang ketiga yaitu kerjasama dengan pengadilan. Pastor bekerja sama dengan pengadilan untuk memastikan proses hukum berjalan transparan, adil, dan melindungi anak-anak. Dan yang keempat yaitu penggunaan sakramen. Sakramen perkawinan dan tahbisan digunakan untuk memperkuat komunitas dan mendukung pelayanan pastor dalam penanganan kasus. Yang kelima yaitu dengan peningkatan kualitas pelayanan pastor, pastor perlu terus meningkatkan kompetensi pastorialnya melalui pelatihan untuk menangani kasus yang melibatkan hak-hak anak secara lebih efektif. Selain itu, peran pengadilan sangat penting dalam melindungi hak-hak anak sesuai konvensi hak anak yaitu CRC, yaitu pengadilan dapat memutuskan sengketa dan memberikan keadilan berdasarkan fakta dan bukti. Yang kedua, mencegah kecurangan, perlakuan semena-mena serta melibatkan pengacara dalam mendampingi klien. Yang ketiga yaitu mempertimbangkan pendapat anak-anak dalam proses pengambilan keputusan. Dengan kolaborasi antara gereja dan pengadilan ini, hak-hak anak dapat lebih terlindungi serta tercipta keadilan dan budaya hukum yang sesuai. Selanjutnya yaitu peran di negara Indonesia. Pengakuan negara Vatikan terhadap kemerdekaan Indonesia itu ada 3 aspek. Yang pertama yaitu ada aspek agama, yang kedua yaitu ada aspek sosial, yang ketiga yaitu ada aspek politik. Yang pertama yaitu aspek agama. Tokoh Katolik tidak kalah di dalam memperjuangkan semangat nasionalisme kepada bangsa kita pada masa itu. Tokoh itu bernama Albertus Songi Pranata yang menceritakan tentang permasalahan negara pada Vatikan sebagai pusat gereja Katolik dunia, turut campur di dalam kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Ini menjadi alasan secara agama Vatikan mendukung kedaulatan Indonesia, hingga diutuslah Apostolik Georges Mario Joseph sebagai penghubung Vatikan Republik Indonesia. Vatikan menjadi entitas politik pertama di Eropa yang menerima kedaulatan bangsa Indonesia, serta pengaruh Vatikan ternyata nyata di dalam dukungan kemerdekaan Indonesia yang berpengaruh besar terhadap politik dunia, khususnya bagi Amerika Serikat dan Inggris. Yang kedua yaitu ada aspek sosial. Aspek sosial ini membahas mengenai pemuda Katolik dan uskup. Pertama di Indonesia dari kalangan Bumi Putra bernama Albertus Songi Pranata ternyata ikut dalam memperjuangkan semangat kemerdekaan baik di dalam pertempuran maupun jalan diplomasi. Uskup Agung Romo Albertus mengadu kepada Vatikan karena kondisi di Indonesia di samping mengadukan kesulitan di dalam diplomasi dan pertemuan persenjataan. Rakyat Indonesia sudah tidak bisa menerima Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. Saat negara Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya, inilah menjadi alasan sosial Vatikan untuk mendukung kedaulatan Indonesia. Yang ketiga yaitu ada aspek politik. Belanda pada masa itu berencana untuk melakukan agresi militer kepada Indonesia ketika Romo Albertus menceritakan. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang dari kelompok 3 sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.